Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas RD ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai bisnis plan kami tentang Lunova Living, yaitu menata masa depan hunian modern dan berkelanjutan yang beranggotakan yang pertama ada Atika Mesidini dengan NIM akhir 146, yang kedua ada dengan saya sendiri Windy Geraldine dengan NIM akhir 160, dan yang ketiga ada Gloria Panjaitan dengan NIM 170. Yang pertama itu ada latar belakang. Urbanisasi dan peningkatan populasi. Kota-kota besar di Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk pesat yang memicu permintaan perumahan dan ruang usaha strategis. Yang kedua, ada kebutuhan tempat tinggal yang beragam. Semakin banyaknya mahasiswa, pekerja muda, dan keluarga muda membutuhkan hunian yang nyaman, aman, dan terjangkau. Ketiga, ada pula peluang di sektor komersial, yang dimana pertumbuhan usaha kecil dan menengah atau UKM, serta tren ekonomi digital meningkatkan kebutuhan ruang komersial yang fleksibel dan strategis. Yang keempat, ada dukungan infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Proyek pembangunan infrastruktur dan kebijakan pro investasi membuka peluang besar untuk pengembangan properti di wilayah-wilayah strategis. Yang kelima, ada pasar properti yang stabil, yang dimana properti dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang menjanjikan, baik dari segi apresiasi nilai maupun pendapatan sewa. Kemudian di sini ada tujuan usaha. Yang pertama itu ada memberikan solusi perumahan yang terjangkau. Kedua, menyediakan tempat tinggal untuk pekerja dan mahasiswa. Ketiga, memberikan ruang usaha yang strategis. Dan yang keempat, ada menjadi pemain utama di pasar properti. Pada usaha ini juga terdapat visi misi. Yang pertama, dari visinya menjadi pengembang properti terkemuka yang menyediakan hunian modern, nyaman, berkelanjutan, serta mendukung pengembangan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di misi sendiri ada tiga, yaitu yang pertama, mengembangkan hunian modern nyaman dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan ruang usaha masyarakat. Yang kedua, ada menciptakan properti inovatif dengan desain strategis dan teknologi ramah lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Yang ketiga itu ada pengembangan hunian modern nyaman dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan ruang usaha masyarakat. Kemudian untuk lokasi usaha yang kami akan buat itu terletak di Kota Kota Baru, yaitu di Lampung Selatan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, analisis SWOT, di mana analisis SWOT merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh usaha pengembangan properti ini. Dalam bab ini, kami akan membahas secara rinci mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kesuksesan usaha pengembangan properti, baik dari sisi perumahan, kos-kosan, maupun ruang komersial untuk dijual atau disewakan. Yang pertama, strength, di mana kekuatan merupakan faktor internal yang memberikan keunggulan bagi usaha dalam menjalankan operasionalnya. Berikut merupakan kekuatan utama yang dimiliki oleh usaha pengembangan properti. Yang pertama ada permintaan pasar yang stabil dan terus meningkat. Yang kedua lokasi yang strategis. Yang ketiga pengalaman dan keahlian dari tim. Keempat dukungan infrastruktur dan yang terakhir dukungan dari pemerintah. Yang kedua ada weakness, di mana kelemahan merupakan faktor internal yang menghambat atau membatasi kemampuan usaha untuk mencapai tujuan. Beberapa kelemahan yang dapat dihadapi oleh usaha pengembangan properti. Yang pertama ada modal usaha awal yang besar. Yang kedua proses regulasi yang lama dan rumit. Yang ketiga ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Keempat tantangan dalam penjualan dan penyewaan. Dan yang terakhir persaingan yang ketat.
Ketiga, opportunity, di mana peluang atau kesempatan merupakan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi usaha dalam mencapai tujuan. Beberapa peluang yang didapat dalam pengembangan properti ada urbanisasi yang pesat, pembangunan infrastruktur, peningkatan sektor UMKM dan e-commerce, kebijakan pemerintah yang mendukung sektor properti, dan yang terakhir tren kerja jarak jauh atau remote working. Yang terakhir, threats, ancaman adalah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi atau merugikan usaha dalam mencapai tujuan. Beberapa ancaman yang dapat mempengaruhi pengembangan properti antara lain ada yang pertama fluktuasi ekonomi, yang kedua persaingan yang semakin ketat, ketiga perubahan regulasi pemerintah, yang keempat krisis lingkungan atau bencana alam, dan yang terakhir ketidakpastian pasar properti. Adapun struktur dalam eh, usaha pengembangan properti ini, yang pertama pemilik atau owner yaitu Windy Geraldine, manajer keuangan Atika Meisidini, manajer personalia Gloria Panjaitan, manajer operasional Windy Geraldine, manajer pemasaran Gloria Panjaitan, staf atau karyawan Atika Meisidini. Baik, selanjutnya di sini ada pembiayaan di mana modal usaha dari owner sendiri sebesar 500 serta modal lainnya dengan mencari rekan untuk berinvestigasi ke usaha sewa alat berat ini dengan pembagian hasil yang sudah ditentukan. Berikut merupakan penjelasannya. Selanjutnya ada bisnis. Yang pertama ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang disusun untuk mencapai tujuan pemasaran. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan sasaran dan target pasar, serta kondisi persaingan. Berikut adalah beberapa strategi pemasaran yang dapat diterapkan oleh usaha Linova Living. Yang pertama, memfokuskan pada target pasar tertentu. Yang kedua, melakukan promosi yang efektif. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Selanjutnya ada strategi produksi, di mana untuk memudahkan usaha dalam hal mencari konsumen, maka Lunova Living menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan ternama seperti Andi Karya, Waskita Karya, dan Wika. Selain itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk strategi produksi. Yang pertama, meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya ada strategi penetapan harga, di mana strategi penetapan harga adalah metode dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk menentukan tarif yang mereka tetapkan untuk barang dan jasa mereka. Harga adalah jumlah yang ditetapkan untuk item strategi penetapan harga, di mana bagaimana cara menghitung angka itu. Strategi penetapan harga dapat mencakup apa saja, mulai dari keadaan pasar, tindakan pesaing, margin keuntungan, biaya masukan, kemampuan finansial konsumen rata-rata, dan biaya variabel. Selanjutnya ada rencana pengembangan jasa. Ada Adapun rencana dalam pengembangan jasa antara lain terbagi dua, yaitu perencanaan dan desain perumahan, pengadaan dan pengolahan lahan. Dapat disimpulkan dari semua yang telah eh, didiskusikan, yaitu yang pertama, Linova Living adalah perusahaan yang memiliki potensi yang cukup besar dikarenakan di Indonesia sendiri masih sangat diperlukan pembangunan. Lalu ada untuk mencapai tujuan bisnis, Lunova Living menerapkan beberapa strategi. Yang selanjutnya, dengan adanya strategi yang detail tersebut, Lunova Living dapat menjadi salah satu perusahaan pembangunan yang bisa bersaing di Lampung. Selanjutnya ada keberhasilan usaha dari Lunova Living akan berdampak bagi perkembangan infrastruktur di Lampung. Adapun sarannya, yang pertama, sebaiknya para stakeholder perusahaan bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat menjalin kerjasama yang baik juga agar menghindari terjadinya kesalahpahaman. Sebaiknya owner bisa berkomunikasi dengan baik kepada customer agar menghindari terjadinya ketidakpuasan pelayanan. Mungkin sekian dari presentasi hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.